Wah, 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 teman-teman. Kabar baik yang dinantikan publik datang dari Gedung Senayan baru-baru ini. Akhirnya, Presiden Prabowo dan DPR sepakat tidak ada lagi perdebatan tentang RUU perampasan aset. Semuanya kompak akan memuluskan disahkannya RUU ini dengan harapan agar bisa mengembalikan kerugian negara yang dicuri oleh para koruptor. Teman-teman, selengkapnya mari kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2020. Akhirnya, Senayan dan Istana kompak gaspol. Gak ada lagi alasan RUU perampasan aset tertahan. Mimpinya simpel, hartanya disita, koruptornya dimiskinkan seketika. Tapi aneh gak sih? Kok tumben DPR yang tadinya ngulur-ngulur waktu, sekarang malah paling semangat? Ini bukti mereka makin bersih, atau ada pasal titipan yang bikin mereka tetap aman dari penyitaan? Mari kita bedah. Tapi sebelum kita bedah lebih dalam, mari kita rapatkan barisan. Tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan biarkan video ini berhenti di kamu. Kita jadikan channel Keset Politik ini sebagai wadah bersilaturahmi, berdiskusi, dan menyuarakan opini bersama. Sudah saatnya rakyat bersatu membangun gerakan untuk mengawal hukum dan melawan para tikus-tikus berdasi yang merampas uang rakyat demi meraih keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tonton video ini sampai akhir agar kita tidak mudah diadu domba oleh narasi mereka. Dan sekarang, coba absen di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Mari kita tunjukkan dari ujung mana saja suara rakyat Indonesia sedang bersatu. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah DPR serius akan mengesahkan RUU perampasan aset tahun ini? Dan apakah RUU perampasan aset ini akan benar-benar menjadi akhir dari era kejayaan para koruptor di Indonesia? Teman-teman, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Memasuki pertengahan tahun 2026 ini, ada satu kabar besar dari gedung DPR Senayan yang bikin banyak orang melotot dan bertanya-tanya. Pemerintah dan para anggota DPR yang biasanya hobi berdebat dan silang pendapat mendadak kompak satu suara. Mereka sepakat untuk mengebut rancangan aturan hukum yang sangat ditakuti oleh para pelaku kejahatan anggaran, yaitu aturan perampasan aset. Tidak ada lagi aksi saling lempar bola, tidak ada lagi alasan memperlambat proses. Semuanya bilang gaspol untuk memasukkan aturan ini ke dalam daftar prioritas utama hukum nasional kita. Bagi kita rakyat biasa yang sehari-hari bekerja keras mencari nafkah, kesepakatan ini tentu memicu rasa penasaran sekaligus gairah baru. Bagaimana tidak? Selama bertahun-tahun, kita sudah sangat kenyang disuguhi pemandangan tidak adil. Ada pejabat atau oknum yang ketahuan makan uang rakyat miliaran, bahkan triliunan rupiah. Tapi hukumannya terasa sangat mengecewakan. Mereka mengkerikuk di dalam penjara yang kadang fasilitasnya lumayan nyaman, menjalani hukuman beberapa tahun, lalu saat keluar dari penjara, mereka masih bisa tersenyum lebar karena harta hasil curiannya aman tersimpan. Anak, istri, dan keturunannya masih bisa menikmati hidup mewah, pamer kendaraan mahal, dan membeli properti di mana-mana dari uang yang jelas-jelas bukan milik mereka. Nah, kesepakatan bulat antara Istana dan Senayan di tahun 2026 ini membawa angin segar yang sudah sangat lama kita nantikan. Konsep utama dari aturan perampasan aset ini sebenarnya sangat sederhana dan masuk akal bagi masyarakat awam. Jika selama ini hukum kita lebih fokus mengurung orangnya di dalam penjara, aturan baru ini ingin fokus melumpuhkan jantung utama dari kejahatan itu sendiri, yaitu hartanya. Logikanya jelas, buat apa memenjarakan orang kalau uang hasil kejahatannya tetap utuh dan bisa dipakai buat menyuap sana-sini atau menjamin masa depan keturunannya? Cara paling ampuh untuk memberikan efek jera yang sebenar-benarnya adalah dengan memiskinkan mereka sampai tidak tersisa 1 sen pun. Namun, di balik kabar baik ini, kita juga tidak boleh langsung terbuai begitu saja. Kritis itu perlu. Kita harus ingat jejak sejarah pembahasannya yang panjang dan penuh drama.
Mantan Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengungkapkan bahwa di masa jabatannya, beliau sudah sampai 3 kali mendorong dan bersurat ke DPR agar aturan perampasan aset ini segera dibahas dan disahkan. Namun apa yang terjadi saat itu? Bertahun-tahun, proposal itu hanya menumpuk di meja rapat, seolah-olah diulur-ulur dan diabaikan oleh para wakil rakyat. Lalu kenapa baru sekarang, di tahun 2026, mereka mendadak begitu bersemangat dan kompak? Apakah karena desakan dan tekanan dari rakyat yang sudah terlalu masif hingga mereka tidak bisa berkutik lagi? Ataukah ada alasan politik lain di balik layar? Inilah yang membuat situasi saat ini sangat menarik untuk kita kawal bersama. Kesepakatan ini memang menjadi langkah awal yang sangat berani, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah niat kompak ini murni demi menyelamatkan uang negara dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Ataukah sekedar kompromi politik demi mencitrakan diri di mata publik? Satu hal yang pasti, jalan menuju pengesahan hukum ini sudah terbuka lebar-lebar, dan mata seluruh rakyat Indonesia kini tertuju penuh ke gedung DPR untuk menagih janji manis tersebut. Mampius, RUU perampasan aset ini bakal bikin koruptor mendadak miskin tanpa perlu proses persidangan yang berbelit-belit. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat juga harus mendukung penuh niat baik ini. Teman-teman, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar dan mari kita kawal janji manis ini. Mari kita bedah lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya cara kerja dari aturan perampasan aset ini, dan kenapa kehadirannya membuat banyak tikus-tikus berdasi mendadak keringat dingin. Selama ini, kalau ada kasus korupsi atau penyalahgunaan uang negara, proses hukum yang harus dilalui itu sangat panjang, rumit, dan berbelit-belit. Polisi atau jaksa harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan si pelaku secara pidana, sampai ada keputusan hukum tetap di pengadilan. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun melalui sidang yang menguras energi dan biaya. Parahnya lagi, selama proses sidang yang panjang itu, si pelaku seringkali punya banyak waktu untuk menyembunyikan kekayaannya. Mereka bisa memindahkan uangnya ke rekening kerabat, mengubah bentuk asetnya menjadi emas, saham, atau tanah atas nama orang lain, hingga mengalirkan uang tersebut ke luar negeri yang sulit terjangkau oleh hukum kita. Nah, aturan baru yang sedang digodok di tahun 2026 ini membawa sebuah pendekatan yang benar-benar berbeda dan jauh lebih progresif. Hukum ini tidak lagi hanya fokus mengejar orangnya untuk dimasukkan ke dalam penjara, melainkan langsung menyasar dan mengunci harta kekayaannya. Di dalam sistem hukum baru ini, dikenal sebuah mekanisme unik yang sering disebut sebagai pembuktian terbalik. Untuk rakyat awam, istilah ini mungkin terdengar agak teknis, tapi cara kerjanya sebenarnya sangat sederhana dan masuk di akal sehat kita sehari-hari. Dalam hukum pidana biasa, bebannya ada di tangan aparat. Aparatlah yang harus setengah mati mencari bukti bahwa seseorang telah mencuri uang negara. Tapi dengan aturan perampasan aset, jalurnya dibalik. Begitu ada pejabat, aparat, atau pihak manapun yang memiliki kekayaan melimpah tidak wajar. Misalnya seorang pegawai biasa yang gajinya puluhan juta tapi punya koleksi puluhan mobil mewah, rumah bak istana, dan simpanan deposito ratusan miliar, maka si pemilik hartalah yang wajib membuktikan dari mana asal-usul uang tersebut. Dia harus bisa menunjukkan bukti sah, misalnya dari hasil bisnis yang legal, warisan yang tercatat resmi, atau investasi yang transparan. Jika dalam pemeriksaan dia tidak mampu menjelaskan dan membuktikan dari mana asal-usul kekayaannya secara masuk akal, maka negara memiliki kewenangan hukum untuk langsung menyita dan mengambil alih seluruh harta tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Yang lebih dahsyat lagi, proses penyitaan harta ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu proses sidang pidana orangnya selesai sampai tuntas. Jadi, jika ada aset-aset yang terindikasi kuat merupakan hasil dari kejahatan anggaran, aparat bersama pengadilan bisa langsung mengambil tindakan cepat untuk mengamankan aset tersebut. Tidak ada lagi celah bagi para pelaku untuk mengulur-ulur waktu sidang sambil perlahan-lahan mengamankan harta hasil buruannya. Aturan ini menutup rapat-rapat pintu pelarian uang rakyat. Aset yang bisa disita pun tidak terbatas pada uang tunai di bank saja. Aturan ini mencakup segala bentuk kekayaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Mulai dari rekening deposito, saham, tanah, bangunan, armada kendaraan mewah, perhiasan,
hingga aset digital seperti kripto atau barang-barang bernilai tinggi lainnya yang dibeli dari uang yang tidak jelas asal-usulnya. Kuncinya sederhana. Ada batas minimal nilai aset yang bisa diproses agar tidak menyasar rakyat kecil, tetapi tidak ada batas maksimal. Seberapapun besarnya harta hasil kejahatan tersebut, kalau tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, seluruhnya wajib disita oleh negara. Coba kita bayangkan dampak positifnya jika aturan ini benar-benar berjalan secara objektif dan jujur. Kas negara yang selama ini bocor akibat dijarah oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab bisa diselamatkan secara maksimal. Uang triliunan rupiah yang berhasil disita tersebut bisa dikembalikan untuk kepentingan rakyat banyak, membangun sekolah-sekolah yang rusak, memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah terpencil, membiayai beasiswa anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, hingga membangun infrastruktur desa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat bawah. Inilah alasan utama kenapa aturan ini disebut sebagai senjata pamungkas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, para pelaku kejahatan anggaran tidak pernah takut dengan ancaman penjara karena mereka tahu, setelah bebas nanti, mereka dan keluarga mereka masih bisa hidup enak dari harta simpanan yang aman. Tapi ketika ancaman yang hadir adalah dimiskinkan secara total, di mana seluruh asetnya dicabut sampai tidak tersisa 1 sen pun, maka kalkulasi kejahatan itu menjadi tidak lagi sepadan. Rasa takut kehilangan harta dan rasa malu, karena dimiskinkan inilah yang diharapkan bisa menjadi benteng pencegahan paling ampuh agar siapapun yang memegang jabatan tidak lagi berani menyentuh uang rakyat. Meskipun rencana penerapan aturan perampasan aset ini terdengar sangat menggiurkan dan memberikan harapan besar bagi kita semua, kita tidak boleh menutup mata dari sisi gelap yang membayanginya. Di balik potensi besarnya untuk memiskinkan para penjahat anggaran, ada bahaya laten yang sangat menakutkan jika aturan yang begitu kuat ini dipegang oleh tangan yang salah. Senjata yang sifatnya sangat tajam ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bisa dipakai oleh juru masak yang jujur untuk memotong bahan makanan demi memberi makan rakyat banyak. Namun di sisi lain, jika pisau yang sama jatuh ke tangan penjahat, pisau itu bisa dipakai untuk menodong, memeras, bahkan melukai orang-orang yang tidak bersalah. Inilah kekhawatiran terbesar yang kini sedang hangat diperbincangkan oleh para pakar hukum dan aktivis masyarakat sipil di tahun 2026. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana jika aturan perampasan aset yang sangat galak ini bukannya dipakai untuk menyasar koruptor sejati, melainkan justru disalahgunakan sebagai instrumen politik untuk membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap penguasa? Coba kita bayangkan skenario buruknya. Dalam dunia politik yang penuh dengan benturan kepentingan, kewenangan besar untuk menyita harta seseorang tanpa perlu menunggu proses sidang pidana yang panjang sangat rawan dijadikan alat gertah. Jika seorang tokoh masyarakat, pengusaha yang jujur, aktivis vokal, atau politisi oposisi dianggap terlalu mengganggu kepentingan kelompok tertentu yang sedang berkuasa, aturan ini bisa saja dipolitisasi. Oknum aparat yang tidak berintegritas bisa saja mencari-cari celah, mempertanyakan asal-usul kekayaan orang tersebut, lalu membekukan atau menyita seluruh asetnya dengan alasan yang dicari-cari. Ketika harta dan sumber daya seseorang sudah dikunci dan disita, daya juang orang tersebut untuk mempertahankan diri tentu akan langsung lumpuh. Praktik penyalahgunaan kewenangan semacam inilah yang dalam istilah hukum dikenal sebagai abuse of power. Oleh karena itu, menciptakan aturan hukum yang sekadar tajam saja sama sekali tidak cukup. Aturan ini harus dibangun dengan sistem kontrol dan akuntabilitas yang sangat kuat, transparan, dan ketat. Harus ada benteng pertahanan yang menjamin bahwa tidak ada satupun oknum, aparat penegak hukum yang bisa bertindak semena-mena atau merasa menjadi Tuhan yang bisa menyita harta warga negara sesuka hatinya. Lalu, bagaimana caranya agar aturan perampasan aset ini tetap tajam mengejar koruptor, tetapi tidak berubah menjadi monster yang menakutkan bagi masyarakat umum? Kuncinya ada pada peran pengadilan sebagai pengawas independen. Setiap tindakan penyitaan atau pengambil alihan aset oleh aparat penegak hukum wajib hukumnya mendapatkan izin dan penetapan resmi dari hakim pengadilan. Aparat tidak boleh bergerak sendiri secara sepihak di luar jalur hukum. Pengadilan harus menguji secara objektif, transparan, dan hati-hati apakah bukti-bukti awal yang disodorkan oleh aparat benar-benar kuat dan masuk akal untuk mengindikasikan adanya hasil kejahatan, ataukah cuma rekayasa yang dipaksakan. Selain itu, profesionalisme dan integritas moral para penegak hukum kita menjadi ujian yang paling krusial. Sebagus apapun undang-undang yang dibuat di atas kertas, pada akhirnya yang menjalankan aturan tersebut adalah manusia. Jika oknum aparatnya masih bisa dibeli,
masih memiliki agenda politik tersembunyi, atau masih terbiasa melakukan praktik pemerasan, maka undang-undang perampasan aset ini justru akan menjadi sarana baru untuk melakukan kriminalisasi secara masif. Inilah alasan utama mengapa dalam proses pembahasannya di DPR pada tahun 2026 ini, kita sebagai rakyat biasa tidak boleh tinggal diam dan sekadar menjadi penonton pasif. Kita harus menuntut adanya keterbukaan informasi dan partisipasi publik secara nyata. Keterlibatan masyarakat tidak boleh hanya sekadar formalitas di atas kertas, di mana aspirasi rakyat hanya didengar tapi tidak dimasukkan ke dalam draft aturan. Kita harus memastikan setiap pasal demi pasal yang dirumuskan di Senayan dibedah secara terbuka, agar tidak ada pasal selundupan atau pasal karet yang sewaktu-waktu bisa dipakai untuk memukul rakyat kecil atau lawan politik. Perjuangan untuk menghadirkan keadilan yang sejati di negeri ini memang tidak pernah mudah. RUU Perampasan Aset adalah harapan besar sekaligus ujian terberat bagi sistem hukum dan demokrasi kita di tahun 2026. Tugas kita sekarang adalah terus merapatkan barisan, mengawal setiap langkah pembahasannya, dan memastikan bahwa ketika aturan ini sah menjadi undang-undang, ia benar-benar menjadi senjata pamungkas yang merobohkan singgasana para koruptor, bukan malah menjadi alat penindas baru yang menakutkan bagi rakyatnya sendiri. Di balik riuh rendah panggung politik dan liku-liku pembahasan hukum di Senayan, ada satu garis asa yang menyatukan puluhan juta kepala di seluruh penjuru Nusantara. Harapan itu sederhana namun bergelora. Harapan melihat Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdiri tegak dengan martabat yang utuh. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat luas menaruh tumpuan keyakinan yang begitu besar agar roda pemerintahan bergerak lebih tegas, berani, dan tanpa kompromi dalam menabrak tembok-tembok kekuasaan yang selama ini melindungi para penjahat anggaran. Sudah terlalu lama penderitaan rakyat menjadi saksi bisu atas ulah para koruptor dan komplotan mafia yang tanpa rasa iba menggerogoti kekayaan negara. Uang yang seharusnya mengalir untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang roboh di pelosok daerah, membangun fasilitas kesehatan yang memadai untuk masyarakat kurang mampu, membiayai pupuk murah bagi para petani, hingga menjamin masa depan generasi muda, kerap kali menguap dan masuk ke kantong-kantong pribadi oknum tak bertanggung jawab. Ketegasan seorang pemimpin tertinggi menjadi penentu arah angin perjuangan ini. Keberanian Presiden Prabowo untuk memimpin garis terdepan dalam memberantas praktik kotor ini adalah sinyal penting yang dinantikan oleh seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Namun, rakyat Indonesia adalah rakyat yang bijak dan tidak mudah terbawa sikap skeptis yang berlebihan. Di tengah berbagai kekecewaan masa lalu, nurani masyarakat masih menyimpan optimisme yang jernih. Kita meyakini sepenuh hati bahwa di dalam jajaran pemerintahan maupun di dalam gedung DPR yang terhormat, masih sangat banyak orang-orang baik, jujur, dan berintegritas tinggi. Masih banyak wakil rakyat dan pejabat publik yang betul-betul bekerja tulus, menguras keringat dan pikiran, semata-mata demi mengabdi pada tanah air dan memperjuangkan nasib rakyat kecil. Orang-orang baik inilah yang harus terus didukung, dikuatkan, dan dijaga agar suara kejujuran mereka tidak tenggelam oleh bisingnya kepentingan kelompok tertentu. Kepada seluruh pejabat, wakil rakyat, dan aparat penegak hukum yang memegang tampuk kekuasaan, ada satu amanah luhur yang perlu selalu diingat dalam setiap helai napas tugas. Fasilitas yang dinikmati, kendaraan yang dipakai, hingga gaji serta tunjangan yang diterima setiap bulan, semuanya berasal dari keringat rakyat biasa. Uang itu datang dari rupiah demi rupiah pajak yang dibayarkan oleh pedagang kecil di pasar, petani di sawah, buruh di pabrik, hingga pekerja harian yang memeras keringat di bawah terik matahari. Sungguh sebuah pengkhianatan yang sangat melukai rasa kemanusiaan jika uang dari darah dan keringat rakyat tersebut justru dikorupsi dan dijadikan ajang pamer kemewahan. Sebab itulah, tuntutan akan keadilan hukum bukanlah sebuah permohonan yang berlebihan, melainkan hak paling mendasar bagi seluruh warga negara. Rakyat merindukan hadirnya hukum yang benar-benar adil, hukum yang tidak hanya tajam ke bawah saat menindak rakyat kecil, tetapi juga tajam dan tidak tebang pilih ketika berhadapan dengan pejabat atau elit berkuasa. Jika ada oknum yang terbukti berkhianat dengan mencuri uang rakyat, tidak ada kata ampun atau kompromi. Pelakunya harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jera, dan seluruh harta benda hasil kejahatannya wajib disita serta dimiskinkan sampai tak tersisa. Hanya dengan ketegasan yang nyata itulah, rasa hormat masyarakat terhadap institusi hukum dan negara dapat ditegakkan kembali. Perjuangan untuk membersihkan negeri ini dari cengkeraman korupsi dan aksi merugikan para mafia memang membutuhkan stamina yang panjang. Namun, rakyat Indonesia tidak akan pernah mundur atau lelah.
Sebagai pemilik sah kedaulatan negeri ini, kita semua akan terus menggaungkan narasi persatuan dan gotong royong. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dengan mudah diadu domba oleh isu-isu yang memecah belah. Karena persatuan adalah benteng terkuat yang kita miliki untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui narasi persatuan ini, rakyat ingin mengirimkan pesan yang teramat jelas ke seluruh penjuru negeri. Kita siap mengawal setiap langkah baik yang diambil oleh pemerintah dan DPR, selama langkah tersebut berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. Kita akan menjadi mitra yang kritis namun konstruktif, menjadi pendorong semangat bagi para pejabat yang jujur, sekaligus menjadi pengawas yang gigih menentang setiap bentuk kecurangan. Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, demi masa depan anak cucu kita, dan demi kejayaan tanah air yang sangat kita cintai ini, mari kita terus bersatu, merapatkan barisan, dan menjaga optimisme bahwa Indonesia yang bersih, adil, dan makmur bukanlah sekadar mimpi, melainkan keniscayaan yang sedang kita perjuangkan bersama. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, akhirnya kita sampai di season beropini, yaitu ngobrol santai sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Teman-teman, di season ini mari kita beropini bersama-sama. Jadi kalau teman-teman memiliki pandangan atau opini, silakan tumpahkan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi, tapi ingat jangan mencaci maki, gunakan akal sehat. Teman-teman, jujur saja saat kita mendengar berita bahwa pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk gaspol pembahasan RUU perampasan aset, perasaan kita sebagai rakyat bercampur antara senang dan skeptis. Teman-teman, di satu sisi kita bersyukur akhirnya ada niat baik untuk menyelesaikan aturan ini. Tapi di sisi lain kita sudah terlalu sering dikecewakan oleh janji-janji manis panggung politik. Teman-teman, ingat, usulan RUU ini bukan barang baru. Sudah bertahun-tahun wacana ini mengapung. Bahkan di era presiden sebelumnya sudah berulang kali disodorkan ke meja DPR, tapi selalu mentok dan seperti sengaja diulur-ulur. Jadi, kalau sekarang di tahun 2026 ini mereka mendadak kompak bilang setuju, rakyat tidak boleh langsung bertepuk tangan membabi buta. Kita harus tetap kritis dan mengawal prosesnya sampai benar-benar disahkan dan wujud undang-undangnya benar-benar tajam. Jangan sampai semangatnya gaspol cuma sekedar komoditas pencitraan politik atau pamer kinerja di media sosial. Sementara isi pasalnya justru diperhalus atau dikerdilkan di belakang layar. Jangan sampai teman-teman. Teman-teman, opini paling tegas dari masyarakat bahwa sebenarnya sangat sederhana, yaitu kalau ada pejabat atau oknum yang nekat mencuri uang rakyat, hukumannya jangan cuma di penjara, tapi harus dimiskinkan sampai harta mereka habis. Inilah yang diminta oleh rakyat. Sangat simpel sebenarnya. Selama ini teman-teman, sistem hukum kita terasa sangat tidak adil dan tidak bikin jera para koruptor. Koruptor ambil uang puluhan miliar, divonis penjara cuma beberapa tahun, lalu dapat potongan masa tahanan atau remisi. Nanti begitu keluar dari penjara, mereka masih bisa hidup enak, pamer mobil mewah, dan membangun bisnis baru dari sisa-sisa uang haram yang dulu sempat mereka sembunyikan. Ini sangat menyakiti hati rakyat kecil yang harus banting tulang setiap hari hanya untuk sesuap nasi dan bayar pajak. Teman-teman, meskipun kita sangat bernafsu melihat koruptor dimiskinkan, kita juga harus berpikir dingin. Senjata yang kuat dan galak ini
ibarat pisau raksasa. Kalau dipakai oleh orang yang benar dan jujur, pisau ini bisa memotong akar korupsi sampai tuntas. Tapi, kalau pisau itu dipegang oleh oknum aparat yang nakal atau politisi yang licik, pisau itu bisa dipakai untuk membabat siapa saja yang tidak mereka sukai. Teman-teman, kita tidak mau aturan perampasan aset ini malah dijadikan alat gertak atau menakut-nakuti lawan politik, membungkam kritikus, atau bahkan memeras pengusaha dan rakyat biasa. Bayangkan teman-teman, kalau ada orang kritis yang tiba-tiba hartanya dibekukan dan disita secara semena-mena hanya karena dituduh tanpa bukti yang jelas. Karena itulah keterlibatan pengadilan yang independen dan jujur sangat mutlak. Setiap penyitaan harus ada izin resmi dari hakim, bukan tindakan sepihak dari oknum aparat penegak hukum. Ketajaman aturan ini harus sejalan dengan kejujuran orang yang menjalankannya. Teman-teman, seringkali kita merasa geram dan ingin menyapu bersih semua orang yang ada di dalam gedung pemerintahan maupun DPR. Kita sering melihat di media sosial banyak sekali jokes, komentar yang seolah-olah menyudutkan pemerintah dan DPR. Tapi teman-teman, kalau kita mau berpikir dengan jernih dan jujur, tidak semua orang yang di dalam sana itu jahat. Kita harus tetap optimis dan yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo serta di dalam gedung DPR yang terhormat masih banyak pejabat dan wakil rakyat dan aparat yang betul-betul bekerja tulus pakai hati nurani demi kebaikan rakyat. Orang-orang baik inilah yang harus kita dukung dan kawal bersama-sama. Jangan sampai orang yang jujur di dalam sistem justru kalah suara atau malah tersingkir karena kita sebagai rakyat memilih cuek acuh tak acuh. Teman-teman, tugas kita adalah menyuarakan kebenaran agar orang-orang baik di pemerintahan merasa punya sandaran dan keberanian untuk melawan arus korupsi dan tekanan para mafia. Teman-teman, sungguh ini adalah perjuangan yang panjang. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan, kita bergandengan tangan, dan jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini, karena channel inilah tempat kita bersilaturahmi, tempat kita sharing, tempat kita berdiskusi agar suara rakyat didengar. Teman-teman, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke seluruh grup WhatsApp kalian agar gerakan kita lebih besar, agar lebih banyak masyarakat yang teredukasi. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Irham, host Keset Politik, undur diri. See you next time. Merdeka!